wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pitaloka dengan NIM 1903411000069. Di sini saya akan membuat sebuah percobaan untuk memenuhi praktikum oseanografi kimia secara daring. Nah, teman-teman, untuk percobaannya sendiri saya melakukan dua materi yang berbeda, yang di antara keduanya yaitu mengenai karakteristik dari sifat air laut. Oke, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu karakteristik fisika air, tentang suhu dan massa jenis air. Nah, teman-teman, suhu merupakan salah satu parameter yang dapat mempengaruhi lingkungan suatu perairan. Suhu suatu perairan dipengaruhi oleh radiasi matahari dan proses interaksi antara air dan udara. Massa jenis air adalah kerapatan massa jenis suatu volume benda, di mana semakin besar massa jenis benda tersebut, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Suhu mempengaruhi massa jenis larutan atau zat cair, sedangkan kerapatan suatu zat dipengaruhi oleh suatu suhu dan tekanan yang dialami zat tersebut. Dalam percobaan kali ini, kita akan langsung memulai. Oke, mari kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama, ada pewarna makanan berwarna kuning, pewarna makanan berwarna merah, kertas sebagai penyekat, nampan untuk menangani air yang tumpah. Selanjutnya, kita juga akan menyiapkan air panas dan air dingin. Step selanjutnya ke langkah kerja. Pertama, siapkan air panas dan pewarna makanan berwarna kuning. Campurkan pewarna makanan berwarna kuning kepada botol yang telah berisi air panas. Dan botol yang berisi air dingin diberi pewarna makanan berwarna merah. Selanjutnya, kita akan membalik botol air panas berwarna kuning di atas botol berwarna merah yang berisi air dingin dengan kertas penyekat. Ulangi langkah-langkah tadi untuk percobaan yang kedua dengan kita akan menyiapkan air panas. Dan air dingin kembali. Kemudian, masukkan pewarna makanan berwarna merah kepada air dingin. Dan pewarna makanan berwarna kuning ke dalam air panas. Untuk kali ini, letakkan botol yang berisi air dingin di atas botol yang berisi air panas. Lihat, warnanya langsung tercampur. Perbandingan antara kedua warna dari botol tersebut dapat kita amati dengan sangat jelas. Botol dengan air kuning yang berisi air panas berada di atas, menyebabkan warna antara kedua botol yang tertumpuk tidak tercampur. Sedangkan botol yang berisi air dingin yang diletakkan di atas membuat kedua warna dari botol tercampur dengan cukup rata. Mari kita amati lagi. Terlihat bahwa air hangat berwarna kuning yang berada di atas warnanya tidak dapat tercampur dengan air dingin merah yang di bagian bawah. Hal ini terjadi karena massa air berhubungan dengan suhu air tersebut. Sebaliknya, ketika air merah dingin berada di atas, maka warna air akan tercampur karena air dingin dapat turun ke bawah dan air panas menjadi naik. Pada suhu 4 derajat Celcius, kerapatan air adalah tepat
menjadi 1 gram per cm pangkat 3, tetapi terus menurun dan menurun dengan semakin meningkatnya suhu. Hal ini dapat terjadi karena kerapatan didapat dari pembagian massa zat dengan volumenya. Dengan meningkatnya suhu, air layaknya zat yang lain maka akan mengalami pemuaian dan volume akan meningkat, sehingga menghasilkan kerapatan yang lebih kecil daripada semula, maka suhu air dingin lebih besar daripada air hangat. Oke, setelah kita melakukan percobaan pada materi 1, selanjutnya kita akan langsung saja untuk memulai percobaan untuk materi 2, yaitu tentang karakteristik kimia air, tentang suhu, salinitas, dan densitas. Teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa suhu permukaan air dipengaruhi oleh presipitasi, evaporasi, kecepatan angin, intensitas matahari, dan semua fenomena yang terjadi pada kolom perairan. Suhu akan menurun di kedalaman, dan semakin dalam kolom dari perairan tersebut, maka suhu akan semakin menurun atau semakin dingin. Distribusi salinitas atau kadar garam dipengaruhi oleh kedalaman, arus pasang surut, aliran permukaan, evaporasi, dan runoff dari daratan. Densitas merupakan parameter terpenting dalam hidrodinamika laut. Maka dalam percobaan kedua ini langsung saja kita mulai untuk percobaan pertama dan percobaan kedua. Pertama, siapkan garam sebagai parameter salinitas yang akan digunakan. 2 gelas plastik yang kosong, sendok plastik sebagai pengaduk, 2 pewarna makanan yang berbeda, merah dan kuning, dan jarum untuk menusuk gelas plastik nanti. Serta yang terakhir ialah wadah bening untuk menampung air. Siapkan gelas dan isi dengan air panas serta pewarna makanan berwarna kuning. Aduk hingga merata ya teman-teman. Untuk percobaan yang pertama, kita isi gelas dengan air panas ini menggunakan garam. Lalu aduk terus hingga larut. Selanjutnya, kita campurkan air dingin dengan pewarna makanan yang berwarna merah. Aduk hingga larut. Lalu tusuk kedua gelas dengan jarum yang telah disediakan. Masukkan ke dalam wadah bening yang telah diisi dengan air biasa. Jangan lupa untuk menarik masing-masing jarum yang terpasang. Untuk percobaan kedua, kita masukkan pewarna makanan berwarna merah ke dalam air dingin yang kali ini kita isi dengan garam. Aduk hingga rata. Selanjutnya, air panas yang dicampur dengan pewarna makanan warna kuning. Tusuk keduanya dengan jarum, seperti di percobaan pertama tadi. Siapkan wadah bening yang telah diisi air dan masukkan kedua gelas. Jangan lupa untuk menarik jarum yang terpasang. Pada percobaan pertama, kita dapat mengamati bahwa warna air hampir tercampur dengan rata pada kedua gelas. Dan pada percobaan kedua, warna air sulit untuk tercampur. Dapat kita amati lagi perbedaan yang terjadi pada percobaan pertama dan percobaan kedua. Kira-kira
Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Kita mengetahui hubungan antara suhu, salinitas, dan densitas, di mana densitas akan meningkat jika salinitas bertambah atau suhu berkurang. Sehingga pada percobaan 1 kita melihat kedua warna pada air dingin yang bergaram sulit untuk mendominasi air wadah bening, dan sebaliknya pada percobaan pertama. Akan tetapi, tidak selamanya densitas meningkat seiring dengan penurunan suhu. Hal ini karena adanya sifat anomali air. Wah, ternyata praktikum kali ini sangat menyenangkan ya teman-teman. Ternyata kita bisa mengetahui karakteristik air laut melalui barang-barang sederhana yang kita temui sehari-hari. Kita dapat mengetahui sifat-sifat parameter karakteristik tentang suhu, salinitas, dan densitas, serta hubungan di antara ketiganya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan baik saya sengaja atau tidak.